Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Adiaksa dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Evi Putri Suandari, dan rekan saya Jefferson Hakim pada podcast Adiaksa Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Yeay, tepuk tangan. Nah, Kak Evi, kita udah banyak nih rangkaian kegiatan podcast. Ya. Hari ini kita bakal bahas apa sih? Nah, jadi tema podcast hari ini terkait bahaya judi online dan peran kejaksaan dalam pemberantasan serta penegakan hukum judi online nih, Mas Jeff. Pemberantasan judi online? Iya. Ini berarti judi online sekarang lagi happening nih di masyarakat nih. Iya kan, buktinya banyak nih di pemberitaan, baik di pemberitaan secara media online nih, bahwasannya pasien yang kecanduan judi online ini udah meningkat nih, dirawat di rumah sakit, dan banyak juga terdampak korban-korbannya seperti keluarga dari si pasien yang kecanduan judi online nih, Mas Jeff. Betul. Nah, ini kita sekarang memiliki bintang tamu nih, Mbak Evi, yang luar biasa. Yes. Ini namanya seantero Republik ini sudah diketahui lah. Wah, iya. Nah, ini kita persilakan saja kali ya. Ya, kita perkenalkan dulu ke Sobat Adiaksa kita nih, untuk narasumber pada pagi hari ini. Betul. Ini adalah Bapak Satwika Narendra. Yeay, selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Mungkin Bapak bisa lambaikan tangan dulu, Pak. Iya. Kepada penonton kami dari Tambun Utara sampai perbatasan Karawang mungkin ya. dan Sobat Adiaksa yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi khususnya, Betul. tapi yang di seluruh Indonesia pada umumnya. Betul. Tapi sebelum memulai itu kan tak kenal maka tak sayang ya. Iya. Mungkin kita tanya dulu sama Pak Satwika Narendra nih. Nih, panggilnya apa? Pak Wika atau Pak siapa? Wika aja. Pak Wika aja ya. Kalau Ustadz nggak enak soalnya. Oh, Pak Ustadz ya. Betul. Paling ada bang lebih Oh, ya. jangan. Pak. Oke. Jadi saya panggil Pak Wika juga. Mau saya lanjutin gak enak, Pak? Saya mikir bakal dipanggilnya Pak Kasipido. Oh iya, kita Pak Kasih Itu Hidup aja ya. Oke. Pak Kasih Hidup, Pak izin. Ini kan sekarang lagi marak nih Pak ya, judi online ya Pak ya. Ini mulai dari pekerja, mahasiswa, bahkan sampai anak-anak pun sudah tergiur Pak untuk judi online. Betul. Nah mungkin kita tanyakan dulu nih Pak, kalau dari Pak Wika, dari Pak Kasih Hidup. Kalau judi online itu sebenarnya gimana sih Pak? Apa sih suatu perbuatan itu bisa dianggap sebagai judi online gitu Pak? Judi online tuh macam-macam bentukannya. Ada yang kayak simpelnya tuh, kalau judi itu kan kadang permainan kartu tuh bisa jadi judi, permainan olahraga pun bisa judi. Intinya sih sebenarnya permainan judi itu intinya ada uangnya atau barang berharga yang dipertaruhkan. Oke. Kayak ngadu kasarnya gitulah. Betul. Kasarnya misalkan main bola nih, ntar yang menang siapa nih? Nah gitu kan. Yang ntar naruh duit tuh, misalkan Mas naruhnya di A gitu kan, Mbak naruhnya di B gitu kan. Ternyata yang B yang menang, Mas naruh taruhan nih, misalkan naruh 10.000 lah gitu dua-duanya. Karena yang menang banyak, ya duitnya Mas ambil di situ. Itu udah jadi judi tuh. Gitu. Cuman bedanya kalau misalnya online ya berarti secara daring aja, secara online gitu. Entah dia kayak main live score game bola gitu, atau misalkan dari slot atau apalah. Tapi biasanya kan yang paling sering tuh kalau nggak salah sekarang slot online gitu kan, yang kayak Iya. puter-puter gitulah, pokoknya gitu kan yang nggak jelas gitulah. Tapi saya nggak main kok Pak, kenapa? Bapak tadi pas ngeliat saya nggak main kok Pak. Seakan-akan ini ya pelaku ya. Jadi tadi ngeliatin ke saya, paling banyak kan itu Mas. Iya. Jadi harus di-clearkan dulu di podcast ini ya. Tidak main penontonnya. Jadi sebenarnya judi online sama itu hampir sama seperti judi konvensional ya Pak ya. Jadi, Cuman bedanya sekarang daring. Jadi Bener. semua masyarakat itu lebih mudah mengaksesnya. Jadi Ya. kayak ada wadahnya untuk yaudah, kalau dulu kan mungkin kalau judi konvensional kita ada ya harus kumpul dulu, harus Bener. gimana. Kalau sekarang udah bisa diakses dengan mudah ya Pak ya. Mudah. Oke. Ini kayak misalnya contohnya sekarang kalau misalnya saya lagi main gitu sambil main kayak gini kan nggak kelihatan, nggak tahu. Iya, Karena sebenarnya benar. itu udah judi gitu, kita nggak tahu. Itu sebetulnya sih itu. Gitu. Oke. Nah tapi kalau misalkan judi online sendiri Pak, ini kan tadi Bapak bilang ada kurang lebih ada pertaruhan tadi Pak ya, terus ada permainannya Pak ya. Berarti sebenarnya karena ada bertaruh dan permainan ini membuat orang jadi ketagihan gitu Pak ya? Biasanya gitu, apalagi kalau menang. Apalagi kalau menang Pak ya? Karena kan biasanya ya awal-awal kan karena mereka langsung mulai ibaratnya naruh duitnya gede gitu, misalkan terus tahu-tahu menang kan menangannya bisa 2 kali lipat, 3 kali lipatnya kan. Betul. Tergiur lah untuk main. Padahal sebenarnya itu biasanya kalau judi online tuh cuman pancingan doang, nggak sering gitu. Untuk mereka biar wah ternyata gampang ya dapat duitnya langsung banyak gitu kan. Iya. Inilah langsung dia kayak gue taruh lagi deh semua gitu, taruh lagi duit semua. Padahal sebenarnya setelah itu Kalah. duitnya habis. Jadi Tapi yang jadi penasaran. bikin masyarakat kecanduan itu Pak, karena ada rasa ini ya, awalnya dibikin menang dulu ya Pak ya, dibuat menang, jadi rasanya
dapat kok untungnya nih lebih besar, Besar, gitu. ya. Jadi dia naruh uang lagi lebih besar. Iya. Malah habis itu baru kalah. Itu yang bikin kecanduan terus Itu. pengen mencoba lagi Coba gitu ya, lagi. Pak. Dari situ kan dia kena coba lagi, terus dia kan duitnya habis nih, bingung ngapain. Ya jual barangnya atau apanya gitu kan, gitu. Jadinya Mungkin ya ini sekarang Pak Kasipidum harus memberi edukasi nih ke masyarakat. Sebenarnya judi online ini dilarang atau enggak sih Pak sebenarnya? sebenarnya dilarang. Dilarang ya Pak ya? Dilarangnya, Ada ancaman hukumannya nggak buat Ada. yang apa ya, yang pelaku deh, pemain ya, yang kita bilang pelaku deh, Ada, yang ada. main judi online nih Pak? Ada. Ada ancaman Kan hukumannya ya? awal kalau misalnya ngomong dari ancaman hukuman pasti ada lah, Iya. dari peraturan terutama dari KUHP kan, Undang-Undang Hukum Acara Hukum Pidana. Itu ada kalau nggak salah di pasal 303 ya kalau nggak salah kan, Ya, gitu. itu yang untuk judi konvensionalnya Pak ya? Konvensional. Terus kalau misalnya udah mau masuk ke arah online, itu masuk ke ITE. Undang-undang ITE ya, Pak, ya? Itu nomor 1 1 2024 ya, Iya, 1 siap. 2024 itu pasal 27 ayat 2 itu Untuk lumayan loh. Itu masa tahanannya kurang lebih paling lama 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun itu kan lumayan lah. Itu lama juga Pak ya? Lama. Tapi kalau misalkan orang bisa dihukum di judi online itu untuk yang menang doang atau yang kalah juga bisa dihukum Pak? Yang main intinya. Yang main mau, intinya, Pak? Mau dia menang mau dia kalah, intinya dia udah ngelakuin perjudian, itu pasti udah langsung dikenakan. Oh, berarti Kalau yang menginfokan Pak? Menginfokan juga sama. Sama juga ya Pak? Ah. berat juga kayak gitu ya? Berat. Makanya pas Pak Kaspido ngomong ini saya keingat Bang Roma. Apa tuh? Dia bilang gini, yang kaya menjadi miskin, yang miskin menjadi melarat, udah melarat di penjara pula Pak. Nah, itu dia. Astaga. Jadi Mas Jeff ini sebenarnya fans Roma Irama? Iya. Bisa bantu saya sedikit ya? Nggak bisa. Kayaknya Judi. masih Tiu. Pew. Oke. Nah, kalau untuk perkara judi online sendiri nih, untuk Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi pernah nggak sih Pak menangani perkara judi online? Sejauh ini baru ada satu, Mbak. Baru ada Sejauh satu, ini baru ya? ada satu. Itu Bisa dijelasin nggak Pak? Itu perkaranya seperti apa? Udah sampai mana gitu? kebetulan perkaranya seperti apa yang tadi Mbak tanya tuh, nggak cuman pemainnya doang nih, yang ibaratnya yang promosikan kena juga. Jadi kebetulan ini perkaranya yang lagi kita kita periksa lah kasarnya gitu ya, kita lagi periksa terkait dengan orang yang mengiklankan gitu. Itu juga mengiklankan juga sama. Jadi Sama yang gitu. si pelakunya ini, yang lagi ditangani dengan kejaksaan ini, dia mengiklankannya lewat apa nih Pak? Seperti apa mengiklankannya? Kebetulan sih dia ngiklaninnya lewat story IG-nya dia. Oh, story IG. Dia kan pakai IG story dia. Cuman ya sebenarnya dia nggak promoin kayak main di sini ya atau main di website ini, enggak. Sebetulnya dia cuman naruh apa sih namanya, kayak logonya website-nya aja lah gitu, atau nggak link website itu buat kalau ini main di sini atau klik apa gitulah biar coba gitu sebenarnya. Oh, Gitu terus doang. di post di Di story-nya. story-nya dia. Oh, Gitu. itu dapat ini bayaran ya Pak? Dapat. Dari apa mengiklankan judi online itu? Oh, Dia dapat. dapat bayaran kalau nggak salah itu dari perkaranya itu dia deal-dealan sama yang punya websitenya itu per minggu di post sehari 2 kali, di post sehari 2 kali itu dia dapat 800.000. Oh, 800 ribu Untuk ya? per pos Enggak, untuk 1 minggu itu Untuk aja. satu Untuk minggunya. 1 minggu aja, tapi Oh. untuk satu postnya nggak tahu sih berapa. Wow, enak juga ya, cuman ngeiklanin itu dapat bayaran per minggunya lumayan ya. Cuman iklan doang nih di story nih, nggak perlu ngapa-ngapain, nggak perlu main taruhan, dia cuma ngiklanin aja dapat banyak juga ya. Betul. Tapi itu menjadi relevan Mbak Evi dengan kehidupan kita sekarang. Oh ya? Sekarang kan kayak anak-anak muda ini apa yang masih kemajeng kuliah atau bahkan yang sudah mulai kerja, banyak orang yang memilih untuk punya followers yang banyak entah karena bakatnya, karena penampilannya. Terus tiba-tiba ditawarin berapa ratus ribu, berapa juta untuk setiap posting, tiba-tiba malah ikut-ikutan. Iya. Mungkin kayak tadi Pak Kaspido bilang Mbak Evi, awalnya mungkin mereka nggak tahu kalau itu Dilarang kali ya. Mereka cuma tahu udah cantumin logo apa salahnya kan. Iya, cuma di repost doang, mereka nggak ngapa-ngapain Iya. gitu ya kan. Ternyata tadi pas Pak Kaspidum bilang itu, saya juga baru tahu juga itu kalau misalkan posting di IG cuman kayak logo doang Pak ya, Iya. meskipun dia tidak bilang ayo kita bermain judi, Enggak, tapi tetap bisa dihukum. Iya, kan itu kan situs online nggak? Judi online Judi kan? online. Judi Iya. online. Itu udah ibaratnya kan dia secara tidak langsung mempromosikan judi online itu. Itu lumayan jadinya. Betul. Nah ini Pak Kaspidum dan Mbak Evi, tadi kan saya baru baca-baca berita. Ternyata kalau menurut data yang ada saat ini,
sekarang perputaran Judi online. transaksi dari judi online itu di Indonesia kurang lebih nyampe 283 triliun terhitung sampai dengan triwulan ketiga tahun 2024. Nah, berarti ini kan banyak nih Pak yang main ya? Iya. Sudah banyak yang main, terus kuantitas uangnya juga pasti nggak ecek-ecek Pak. Iya, Nah, betul. ini kalau dari Pak Kasipidum kalau melihat fenomena di masyarakat, apa sih Pak bahaya laten judi online Pak? Baik bagi itu pekerja, pelajar, atau bahkan mungkin di oknum-oknum di pemerintah pun Betul. ada juga yang Iya. ketagihan Pak untuk main Bisa seperti jadi, kita nggak tahu. Iya. itu bahayanya apa aja sih Pak? Yang laten? Bahayanya tuh macem-macem ya, tapi paling utama tuh pertama tuh pasti ya kalau main judi uangnya pasti finansial pastilah. Terganggu ya, Pak ya? Pasti terganggu, pasti berantakan karena kan kasarnya kalau dia main, dia kalau menang terus, kalau misalnya kalah mulu kan habis dong duitnya dia kalau terus. Apalagi kalau Duit misalnya- gajinya habis lah ya Pak ya, Gajinya hari harusnya buat habis. makan atau buat keluarga dipertaruhkan untuk judi online nih. Iya, gitu kan bisa buat jalan-jalan tapi malah jadi Iya. cuma buat habis di judi online kan. Betul. Tadi Sia-sia. karena kemudahan untuk mengakses judi online ini ya Pak ya. Karena dikiranya dia mungkin ya instan kali ya gitu bisa langsung ngabisin bisa langsung banyakin duit daripada kerja repot judi aja kali ya gitu. Iya. Padahal sebenarnya kan nggak juga gitu. Itu cuma di permainan online judi online-nya doang. Itu pertama. Kedua biasanya nyambung kalau misalkan dia dari finansial dia bermasalah, Ya. fisiknya dia juga mentalnya dia pasti terganggu dong. Iya. Dia pasti jadi stres. Aduh, nggak punya duit lagi gitu kan. Betul. Gara-gara main judi nih, ini tapi pengen coba lagi, tapi duitnya habis kemana ya gitu. Dia pasti jadi stres, jadi banyak pikiran. Belum nanti tiba-tiba dia kasarnya punya, misalkan udah punya warga nih, lagi lagi nyicil rumah. Iya. Dia jadi nggak bisa nyicil rumahnya dong. Nggak bisa bayar Nggak bisa cicilannya bayar ya. cicilannya lagi. Itu pasti dia jadi stres lagi pikiran. Di situ jadinya keganggu ke fisiknya dia. Fisiknya Fisik, dia karena dari stres, susah tidur, capek, nggak bisa makan, ya betul kan. ya. Jadi makin sakit jadinya itu. Makanya itu bahayanya sebenarnya macam-macam. Jadi secara garis besar ini untuk bahaya judi online itu ada dua ya, terganggu finansialnya dan mentalnya yang Mentalnya pertama juga. akhirnya berimpas ke fisiknya juga Fisiknya ya. juga. Belum lagi nanti kalau misalnya tiba-tiba dia nggak kuat mental, misalkan kayak udah nggak tahan pengen coba main lagi, nyuri. Oh Jadi iya. kriminalitas dong. Malah Jadi jadi ke ketiga, pidana Pak ya? Pidana. iya, berimbas untuk melakukan perbuatan pidana. lagi. Bisa Dia juga, benar juga. Iya, iya, Udah iya. kena judi online juga, iya. Utang di mana-mana. Utang di mana-mana, ya. ketangkep lagi kan Ketangkep sama lagi. polisi gara-gara menyuri itu Benar misalkan juga. gitu. Soalnya kayaknya saat ini karena mungkin sosial media juga ya Pak, melihat kehidupan orang lain yang lebih lebih Betul. lebih bermewah, bukan bermewahan sih, tapi kelihatannya lebih Pamer. menikmati hidup ya Jadi kan. pamer apa ya? Gaya hidup lah. Gaya jadinya. hidup. Terus jadi pengennya orang itu dapat duit instan kali ya. Instan, Nah, betul. caranya lewat judi online nih. Padahal bahaya judi online tadi seperti yang Bapak bilang. Pertama, terganggu finansialnya apalagi yang udah punya keluarga nih, jadi Benar. nggak bisa menghidupi keluarganya. Iya. Yang apabila masih punya cicilan rumah jadi nggak bisa bayar cicilannya. Betul. Yang kedua tadi terkait mentalnya. Jadi kepikiran mau coba menang lagi udah nggak ada duit, stres, kena betul. fisiknya. Terus yang ketiga bisa jadinya berpikir untuk melakukan tindak pidana yang Tindak lain pidana, seperti itu dia. pencurian. Tuh, Bahaya. tuh Mas Jeff tuh bahayanya tuh Mas Iya. Jeff. Mungkin orang berpikir kalau tadi yang kalau misalnya teman-teman dengarnya cuma setengah, judi online doang tuh yang dipidana. Tapi Iya. kalau misalkan dia melakukan tindak pidana lain untuk dapetin duit, entah bisa mencuri, gelap, bahkan bisa aja dia sampai Penipu juga bisa. Penipuan Iya, bisa. penipu juga bisa ya Pak ya. atau ikut-ikut jadi kurir narkoba untuk iya. bayar judi Nah, online itu dia. gitu. Malah tambah parah Mbak. Iya, tindak pidananya bisa macam-macam yang dilakukan ya Pak ya. Macam-macam. Iya, benar-benar benar. Nah, kita kan tadi udah lihat nih fenomena di masyarakat ternyata judi online ini cukup udah berbahaya ya. Maksudnya dari data meresahkan, transaksi untuk judi online-nya juga cukup tinggi. Terus pasien yang kecanduan judi online juga sudah meningkat. Nah, sebenarnya nih kalau menurut Pak Kasipidum peran kejaksaan itu untuk dalam pemberantasan judi online ini seperti apa? Kalau tadi penegakan hukum udah ya Pak Kasipidum jelasin. Kita pun ada menangani perkara kan. Sekarang sedang lagi mau disidangkan nih. Tapi sebenarnya kalau peran kejaksaan sendiri untuk pemberantasan judi online ini seperti apa nih Pak? Peran pemberantasan kejaksaannya Iya. dalam pemberantas judi online tuh ya pertama untuk ke internal kan kita juga pasti tetap melaksanakan penyelidikan, pemeriksaan berkas terkait itu kan untuk bisa sampai putusan pidananya lah gitu kan supaya dia dikasih kasih pidana hukuman lah gitu kan biar dia jera gitu kan untuk mungkin dari kita dari internalnya itu mungkin kalau keluarnya kita
kerjasama sama kepolisian atau kementerian apa Kait nih, Pak. komunikasi atau Iya. terkaitnya gitulah untuk sama-sama mencari indikasi website-website yang kira-kira bersambung dengan afiliasi dengan apa namanya judi Judi online online. ya untuk diblokir biar masyarakat ini tidak gampang ya Pak tadi ya Betul. untuk memberikan apa tidak ada kemudahan akses lah ke Nah. website-website judi online gitu. Betul. Sering-sering Kalau- blokir gitu lah. Himbauan atau edaran ini ada nggak Pak ke internal juga Pak? Ada, Oh, kita ada juga juga. kadang juga ngasih sosialisasi internal lah, kasar gitulah untuk jangan sampai ikut judi online. Itu pun juga nggak ke internal doang, kita Oh, juga gitu. ke masyarakat pun juga inilah Memberikan ya, memberikan lah himbauan kayak untuk intelijen kan pasti ke sekolah nih gitu Iya, kan, itu pasti kan benar. kita ngasih tahu tuh jangan main judi online-nya gitu kan, Iya. ini kan berbahaya gini gitu. Sama kayak ini juga, ini kan kita Termasuk salah satu edukasi edukasi juga masyarakat nih. gitu. Iya, tuh Mas Jeff memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya judi online. Dan memang betul juga Pak Kasipidum, kalau misalnya dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi khususnya, ini sudah beberapa kali Mbak Evi ya melakukan kegiatan penyuluhan hukum. Salah satunya itu adalah jaksa masuk sekolah. Iya. Nah, selain dari kenakalan remaja ataupun narkotika, kita juga membahas Terkait bahaya judi online. dan kita juga memberikan imbauan bahwasannya menabung itu lebih baik daripada menabung untuk judi online ya kan. Ya, judi online itu bukan investasi teman-teman. Iya. Itu dua hal yang berbeda. Kalau katanya Bang Roma itu Iya. lagi, kalaupun Lagi. kau menang itu awal dari Kekalahan. Judi, Well. Nah itu mungkin yang bisa udah disampaikan tadi ya cukup panjang lebar yang disampaikan oleh Pak Kasipidum nih tadi terkait apa sih pengertian judi online, ancaman hukumannya, siapa aja yang dapat terjerat judi online, terkait bahaya, peran dan lain-lain. Ada lagi nggak mau ditambahin? Mungkin saya mau nanya ke Pak Kasipidum. Oke. Ini kan Pak Kasipidum sudah saya bilang tadi narasumber yang ciamik. Ya. Apa ciamik itu? Ciamiknya itu nanti biar yang tahu. Mungkin Pak Kasipidum ada apa satu dua kata closing statement Pak untuk para Sobat penonton kami Adiaksa, ya. yang 200 juta lebih penonton ini. Yang dari mana tadi? Yang dari Tambun Utara sampai perbatasan Karawang, Iya. dari Muara Gembong sampai dengan mana perbatasan di bawah ya. Kalau saya dari Sabang sampai Merauke ya. Oh iya, Kan oke. kalau Mas Jeff secara khusus, kalau saya secara umumnya. Mungkin yang bisa disampaikan Pak, ini kan penonton kita kan bervariasi Pak, Iya. dari batita sampai dengan Siapa? kakek-kakek dan Iya. gitu Pak ya, disampaikan apa sih, apakah jangan bermain judi online atau bagaimana Pak? Iya, Disampaikan. statement. Oke, kalau statement dari saya sebenarnya ya daripada main judi online mending duitnya ditabung karena judi online tuh ya itu tadi investasi kalau kata Mas Jeff ya investasi bodong lah gitu, karena jadi buang-buang duit doang. Mending Iya. kalau emang kasarnya ya mohon maaf ya kalau emang mau buang-buang duit mending pakai buat jalan-jalan Oh gitu kan. iya benar. Lebih bermanfaat ya. Bermanfaat buat kitanya bisa buat healing juga kan. Iya, gitu. healing. Tapi kalau misalnya buat ke judi mending jangan deh gitu karena nanti jadi kecanduan juga malah berakibat buruk buat kalian juga ujung-ujungnya gitu sih. Berarti Mungkin jangan itu. coba-coba untuk memainkan judi online ya, Sobat Adiaksa. Waspada. Oh enggak ada. Nah itu akhirnya kita sampai juga pada penghujung acara podcast ini. Tadi sudah ada closing statement juga dari narasumber kita, Bapak Satwika Narenda. Betul. Dan seperti biasa Pak Kasipidum, kami selaku podcaster mempunyai hak untuk pantun. Pantun kami adalah pantun yang jarang dengar Pak. Iya jarang dengar ya ini. Sangat jarang dengar Pak. Apa Iya. tuh? Putri Titian Aura Kasih, cukup sekian dan, Dan terima kasih. Yeay. Sampai Terima kasih berjumpa Sobat kembali Adiaksa. pada Sampai bertemu lagi pada Sehat podcast selalu. Adiaksa. Sehat selalu. Kami undur diri.